Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Stanley Milgram akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Efektivitas Intervensi Best Possible Self terhadap tingkat optimisme pada mahasiswa. Kemudian berikut adalah nama anggota kelompok kami, ada Hana, Dinda, Puji, Febrilia, Natia, dan juga Siva. Next. Oke, masuk pada latar belakang. Mahasiswa yang berada pada fase emerging adulthood biasanya sekitar 18 sampai 29 tahun, yaitu individu yang berada pada fase eksplorasi identitas, terutama dalam aspek pendidikan, karir, hubungan romantis, nilai, ideologi, dan juga kepercayaan. Eksplorasi ini sering disertai kebingungan, ketidakpastian, serta konflik antara harapan diri dan tuntutan lingkungan sosial. Salah satu faktor protektif penting dalam menghadapi tantangan psikologis pada mahasiswa yang berada pada fase emerging adulthood adalah optimisme, yaitu ekspektasi positif terhadap masa depan. Optimisme berperan dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis, kemampuan coping terhadap stres, serta motivasi akademik dan tercermin dalam harapan positif terhadap masa depan, tingginya afek positif serta rendahnya afek negatif. Salah satu intervensi yang terbukti efektif untuk meningkatkan optimisme dan kesejahteraan emosional adalah Best Possible Self atau BPS, yaitu aktivitas membayangkan dan menulis masa depan terbaik diri yang dapat mendorong peningkatan optimisme. Next. Baik, selanjutnya adalah tujuan penelitian dari latar belakang tersebut, yaitu untuk mengetahui efektivitas intervensi Best Possible Self terhadap tingkat optimisme pada kelompok mahasiswa. Dari tujuan tersebut, kami merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan terkait tingkat trait optimisme dan state optimisme setelah pemberian intervensi Best Possible Self? Next. Selanjutnya adalah kerangka teoritis. Optimisme didefinisikan sebagai kecenderungan individu untuk memiliki ekspektasi positif terhadap masa depan. Dalam kajian psikologi, optimisme dibedakan menjadi state optimism dan trait optimism. State optimism bersifat situasional, sementara lebih responsif terhadap perubahan konteks atau pengalaman tertentu. Sedangkan trait merupakan disposisi kepribadian yang relatif stabil dan berkembang dalam jangka panjang. Intervensi Best Possible Self berlandaskan teori Possible Self yang menyatakan bahwa gambaran diri di masa depan berperan penting dalam mengarahkan motivasi, regulasi diri, dan ekspektasi individu. Melalui aktivitas menuliskan dan membayangkan diri terbaik di masa depan, individu didorong untuk mengaktifkan representasi kognitif yang positif terhadap kehidupannya. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa intervensi BPS efektif dalam meningkatkan afek positif dan ekspektasi optimis, terutama dalam jangka panjang. Proses visualisasi dalam BPS memungkinkan individu untuk memfokuskan perhatian pada tujuan yang bermakna dan hasil positif yang mungkin dicapai, sehingga lebih berpotensi mempengaruhi konstruk yang bersifat state dibandingkan trait. Berdasarkan kerangka tersebut, intervensi BPS diperkirakan lebih berdampak pada state optimism dibandingkan trait optimism. Oleh karena itu, penelitian ini menguji perubahan pada jenis optimism secara terpisah dengan pengukuran berulang untuk mengungkapkan dinamika perubahan yang telah diintervensi. Selanjutnya, pada metode penelitian ini menggunakan desain eksperimen one group pretest post-test untuk melihat pengaruh intervensi Best Possible Self atau BPS terhadap optimisme mahasiswa. Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia. Partisipan berjumlah 12 mahasiswa usia 18-24 tahun, terdiri dari 9 perempuan dan 3 laki-laki, dipilih dengan purposive sampling dan memenuhi kriteria inklusi, yaitu bersedia mengikuti seluruh sesi, tidak menjalani terapi psikologis, dan mengisi pretest post-test secara lengkap. Selanjutnya, intervensi BPS diberikan dalam 3 sesi selama 1 minggu, yang kurang lebih 60 menit dalam satu sesi, dengan aktivitas menulis reflektif mengenai diri terbaik di masa depan.
Lebih lanjut, pengukuran optimisme ini dilakukan menggunakan Life Orientation Test Revisite atau LOTR untuk mengukur trait optimism atau optimisme disposisional dan future expectation for adolescent atau VESA domain pendidikan dan pekerjaan untuk mengukur state optimism. Lalu, analisis data dilakukan menggunakan pair sample t-test atau Wilcoxon Signet Rank Test setelah uji normalitas, disertai statistik deskriptif dan ukuran efek. Manipulation check digunakan untuk memastikan keterlibatan partisipan. Kemudian dari hasil penelitian, hasil pengukuran skala VESA menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara skor pre-test dan post-test, yaitu P sama dengan 0,145, mana P kurang dari 0,05. Dan pada hasil penelitian, hasil pengukuran skala VESA menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara skor pre-test dan post-test, yaitu P sama dengan 0,145, di mana P itu kurang dari 0,05. Intervensi yang diberikan skor VESA belum efektif untuk memberi perubahan besar. Kemudian, hasil pengukuran skala LOTR menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara skor pre-test dan post-test, dengan nilai P 0,159. Ini menunjukkan bahwa intervensi yang diberikan belum efektif untuk memberikan perubahan yang besar. Kemudian, pada deskriptif, future expectation mengalami peningkatan dini, yang menunjukkan kecenderungan harapan terhadap masa depan menjadi sedikit lebih positif. Dapat dilihat dari mean awal dengan angka 59,67 menjadi 62,17. Sementara itu, optimisme disposisional atau LPR justru sedikit menurun dan relatif stabil dengan mean awal 19,83 menjadi 15,17. Next. Selanjutnya, untuk bagian pembahasan, berdasarkan hasil penelitian tersebut, trait optimisme yang diukur dengan LOTR dan state optimisme yang diukur dengan VESA menunjukkan hasil yang tidak signifikan setelah dilakukan intervensi BPS. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan perubahan signifikan pada trait optimisme dan state optimisme. Kemudian, trait optimisme sedikit menurun dan relatif stabil karena trait optimisme terikat pada kepribadian individu. Jadi, intervensi singkat saja tidak efektif untuk membuat perubahan. Sementara itu, state optimisme menunjukkan kecenderungan peningkatan meskipun belum mencapai signifikansi secara statistik. Dikarenakan state optimisme bersifat situasional dan mudah dipengaruhi oleh intervensi singkat. Kemudian hasil manipulation check-nya pada sesi 1 dan sesi 3 menunjukkan bahwa seluruh partisipan memperoleh skor yang relatif tinggi. Skor rata-rata individu berada pada rentang 12 hingga 15, dengan sebagian besar partisipan menunjukkan nilai yang konsisten antara immediately post-test sesi 1 dan post-test sesi 3. Perbedaan skor antara sesi cenderung kecil dengan selisih rata-rata individu berkisar antara 0 sampai 3 poin. Secara umum, nilai rata-rata manipulation check menunjukkan bahwa partisipan memahami dan mengikuti instruksi intervensi dengan baik pada kedua sesi. Next. Kemudian pada implikasi hasil penelitian. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa efektivitas intervensi psikologi positif tergantung pada karakteristik konstruksi psikologis yang ditargetkan. Secara praktis, intervensi BPS lebih relevan digunakan sebagai media reflektif dan penguatan pandangan akan masa depan, bukan sebagai alat untuk mengubah disposisi kepribadian secara cepat. Hasil ini juga memberikan dasar bagi penimbang intervensi lanjutan yang lebih berjangka panjang atau bisa menantikan dengan pendekatan lain. Next. Baik, kesimpulannya adalah intervensi disposable self atau PPS tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap optimisme disposisional atau trait yang diukur dengan LOTR, sehingga hipotesis peningkatan optimisme sebagai trait ditolak. Temuan ini menegaskan bahwa optimisme sebagai trait kepribadian bersifat relatif stabil dan tidak mudah berubah melalui intervensi singkat. Meskipun demikian, terdapat kecenderungan peningkatan pada future expectation
atau state optimism yang diukur menggunakan VESA, meskipun belum mencapai signifikansi statistik. Hasil manipulation check menunjukkan bahwa partisipan menjalankan intervensi dengan baik, sehingga ketidaksigifikanan hasil lebih mungkin dipengaruhi oleh durasi intervensi, karakteristik konstruk, dan ukuran sampel yang terbatas. Sarannya, untuk penelitian selanjutnya adalah menggunakan ukuran sampel yang lebih besar, durasi dan intensitas intervensi yang lebih panjang, serta desain two-group pretest post-test dengan kelompok kontrol. Selain itu, pemisahan yang lebih tegas antara state dan trait optimism, serta penggunaan desain longitudinal dianjurkan untuk menangkap dinamika perubahan secara lebih komprehensif. Next. Terima kasih. Sekian dari hasil diskusi kami yang dapat kami sampaikan. Dengan segala perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.